Baru saja temuan soal hujan Jakarta mengandung mikroplastik yang membuat heboh, kini ramai soal kandungan mikroplastik yang ditemukan di plasenta, urin ibu hamil, dan ASI. Hal ini menunjukkan mikroplastik juga mengancam ibu hamil dan janin dalam kandungan sekaligus generasi mendatang. Aduh, gawat nih. Sebenarnya bagaimana mikroplastik bisa sampai masuk ke kandungan? Lalu apa saja bahaya yang ditimbulkan? Kita bahas ya. Dosen Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran IPB University, Ganot Sumulyo, dalam artikel yang diakses di laman IPB University Senin 24 November 2025 menyebut, mikroplastik yang ditemukan dalam tubuh ibu hamil umumnya bisa masuk lewat 3 jalur. Jalur pertama lewat udara yang mengandung debu dan serat plastik. Risiko paparan lewat udara ini semakin besar di wilayah perkotaan dan ruang tertutup. Partikel mikroplastik yang amat kecil berpotensi menembus alveolus dan masuk ke dalam aliran darah. Jalur kedua bisa melalui konsumsi makanan dan minuman seperti air kemasan yang tercemar, makanan laut yang tercemar, dan pangan yang dikemas atau dipanaskan dalam kemasan plastik. Partikel nanoplastik dapat menembus lapisan usus lalu masuk ke sistem peredaran darah. Sementara jalur ketiga dapat melalui kulit, namun paparan mikroplastik yang masuk ke tubuh lewat kulit amat jarang terjadi. Adapun paparan mikroplastik dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh termasuk bagi janin yang masih dikandung. Ganot menyebut dampak paparan mikroplastik pada ibu hamil antara lain dapat memicu peradangan, stres oksidatif, serta gangguan fungsi dan aliran nutrisi pada plasenta. Menurut dia, pola hidup modern membuat paparan mikroplastik semakin besar, terutama yang terjadi lewat konsumsi air kemasan, makanan berbungkus plastik, kebiasaan memanaskan makanan dalam wadah plastik, serta paparan dari tekstil dalam ruangan. Pada artikel terpisah di media Inggris The Guardian yang terbit pada 30 Januari 2025, mikroplastik pertama kali terdeteksi di plasenta pada tahun 2000. Mikroplastik juga ditemukan di urin, air susu ibu atau ASI, otak, hati, dan sumsum tulang. Hal yang sama diungkap juga oleh profesor dari Rumah Sakit Anak Boston, Amerika Serikat, Kirsty Agard. Ia menyebut paparan mikroplastik juga punya kontribusi dengan terjadinya kelahiran prematur. Studi ini menguatkan bahwa paparan plastik mempunyai risiko besar terhadap kesehatan manusia. Sahabat Kompas, paparan mikroplastik sudah sebegitu masif ya di lingkungan sekitar, bahkan sampai masuk ke tubuh dan memengaruhi kesehatan manusia. Perlu upaya masif dimulai dari kebiasaan kecil sehari-hari untuk menyelamatkan generasi mendatang dari cemaran mikroplastik.